jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudariku Priyatni Rattetasi, sarjana teologi, jadikanlah Tuhan sebagai perisaimu, sebagaimana Raja Daud telah menjadikannya dia sebagai perisainya. Dalam Mazmur 28 ayat 8 sampai 9 demikian bunyinya, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunlah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Saudari kekasih Priyatni Rattetasi yang akan menjadi teman sekerja kami di ladang Tuhan, firman Tuhan berkata kepadamu di dalam 2 Timotius pasal 4 pada ayat yang kedua sampai 3 berkata demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Amin. Saudariku Priyatni Rattetasi yang akan menjadi hamba Tuhan, dan ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di dalam melakukan tugas ini yang terdapat di dalam Yesaya pasal 41 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudari hamba Tuhan Priyatni Rattetasi, dengarkanlah firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menguatkan di dalam panggilan pelayanan di ladang Tuhan. Di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudari Vikaris Priyatni Rattetasi dalam tugas pelayanan sebagai hambanya, kadang ada tantangan, ada pergumulan, mungkin juga ada bahaya pada saat kita melakukan tugas pelayanan. Tapi firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 2 dan 3 akan menjadi kekuatan demikian. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak membakar engkau.
Sebab aku Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Amin. Saudaraku Vikaris Retni Rantai Tasik, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam iman, dalam pelayanan di hadapan Tuhan di tempat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Firman Tuhan. Adik kami yang terkasih, Fitriani Rantai Tasik, inilah firman Tuhan yang datang kepadamu. Keluaran 4 ayat 12. Sebab itu, pergilah, aku akan menyertai engkau dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Amin. Hamba Tuhan, rekan pelayanan di kandang Tuhan, Priyatni Rantai Tasik, dengar dan peganglah firman Tuhan ini di dalam Maliaki pasal 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Saudari terkasih Priyatni Rantai Tasik, dengarkanlah firman Tuhan sebagai peganganmu dalam pelayanan ini. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suara firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yehezkiel 3 ayat 17 sampai 19. Amin. Saudariku Priyatni Rantai Tasik, rekan sekerja di dalam pelayanan, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam pelayananmu dari Matius 5 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin.